Halo semua, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi-materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Selamat belajar! Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai besaran. Kita juga telah membagi besaran ke dalam dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Pada video kali ini, kita akan meninjau besaran sebagai besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai, dan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Mari kita kupas lebih dalam tentang apa itu besaran vektor. Nah, kita mulai dari bagaimana cara menggambarkan dan menuliskan notasi. Pertama-tama, kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y. Sebuah vektor digambarkan dengan sebuah anak panah. Panjang anak panah menggambarkan besar nilai, dan arah anak panah menyatakan arah vektor. Mari kita lihat gambar anak panah yang sudah ada di layar. Kita sebut ini sebagai vektor A. Nah, vektor A ini, misalkan titik awalnya adalah 0 sampai ke A kecil. Nah, titik O ini merupakan titik pangkal. Dan A ini merupakan arahnya. Nah, ini juga bisa dilihat di titik O itu adalah biasanya disebut sebagai ekor. Nah, di titik A yang kecil itu bisa disebut juga sebagai kepala. Begitu. Kemudian kita lihat vektor selanjutnya, ini vektor B. Vektor B ini dia searah dengan vektor A. Namun, besar nilai dari vektor B itu lebih kecil daripada vektor A. Karena kita dapat lihat bahwa vektor B ini lebih pendek daripada vektor A. Kemudian, vektor C. Vektor C ini kita lihat dari panjangnya, ini sama dengan vektor A. Berarti nilainya antara vektor C dan vektor A sama, namun arahnya berbeda. Kalau vektor A ke kanan dan vektor C ke kiri. Gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penjumlahan vektor. Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam menjumlahkan sebuah vektor. Yang pertama, yaitu adalah metode jajar genjang. Langkah-langkah pada metode jajar genjang, yang pertama adalah lukiskan vektor F1, kita punya dua vektor, F1 dan F2 dengan titik tangkap berimpit yaitu di titik O. Kemudian, buatlah jajar genjang dengan sisi vektor F1 dan F2. Kita buat jajar genjang. Yang selanjutnya, diagonal dari jajar genjang merupakan resultan vektor F1 dan F2. Atau R sama dengan vektor F1 ditambah dengan vektor F2. Nah, sudut alfa merupakan arah resultan R terhadap vektor F1. Yang kedua adalah metode segitiga. Masih terdapat dua buah vektor. Yang pertama, lukiskan vektor F1 dengan titik tangkap di titik O, F1. Yang kedua, lukiskan vektor F2 dengan titik tangkap di ujung vektor F1. Nah, jadi kalau tadi titik tangkapnya sama, kalau sekarang berbeda. Gitu. Kemudian hubungkan titik O dengan ujung vektor F2. Kita hubungkan titik O dengan ujung F2. Kemudian lukiskan garis penghubung. Lukisan garis penghubung tersebut merupakan resultan vektor F1 dan F2 atau R sama dengan vektor F1 ditambah dengan vektor
F2. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa yang di titik O ini merupakan ekor, sedangkan yang ini anak panahnya disebut sebagai kepala. Kalau di jajar genjang, itu ekor ketemu ekor, karena titik tangkapnya sama di titik O. Tapi kalau di metode segitiga, ini kepala ketemu dengan ekor. Begitu. Yang selanjutnya adalah metode poligon. Nah, langkah yang pertama, lukiskan vektor F1 dengan titik tangkap di titik O. Masih sama. Kemudian yang kedua, lukiskan vektor F2 dengan titik tangkap di ujung vektor F1. Kemudian lukiskan vektor F3 dengan titik tangkap di ujung vektor F2. Nah, hubungkan titik O dengan ujung vektor F3. Dan yang lukisan garis penghubung antara titik tangkap O dan vektor F3 merupakan resultan vektor F1, F2, dan F3, atau ini harusnya R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ya, harusnya. Nah, jadi yang metode poligon ini sama dengan metode segitiga, cuma biasanya jumlah vektornya itu lebih banyak, gitu. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menentukan besar nilai resultan vektor? Tadi kan kita sudah menggambarkan. Sekarang besar nilainya berapa? Nah, terdapat dua metode untuk mendapatkan besar nilai resultan dari sebuah vektor. Metode yang pertama adalah metode grafis. Kita tinjau gambar yang pertama. Kita buat sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, arah acuan vektor ditentukan berdasarkan arah sumbu X positif. Misal kita punya vektor F1, kemudian sudut vektor bernilai positif jika diukur berlawanan arah putaran jarum jam. Berlawanan arah putaran jarum jam, ingat ya. Nah, itu nilainya akan positif. Kita lihat gambar yang kedua. Ini vektor yang kedua, misalkan F2. Sudut vektor bernilai negatif diukur searah putaran jam. Jadi dia negatif ketika searah putaran jarum jam. Panjang vektor dilukiskan dengan menggunakan skala panjang yang sesuai. Contohnya, vektor gaya yang nilainya 8 Newton dilukiskan dengan 4 kotak. Dengan satu kotak bernilai 2 Newton. Begitu. Kemudian, contoh yang kedua, vektor gaya yang nilainya 6 Newton. Sekarang 6 Newton. Dilukiskan dengan 3 kotak. Dengan satu kotaknya tetap bernilai 2 Newton. Seperti yang sudah tadi kita bahas, bahwa panjang vektor itu menunjukkan besar nilai dari vektor itu sendiri. Kemudian, vektor resultan dapat dilukiskan dengan metode jajar genjang, segitiga, atau poligon. Panjang vektor resultan diukur dengan mistar, dan arah vektor resultan terhadap sumbu X positif diukur dengan busur derajat. Jadi setelah digambarkan, entah kalian mau menggunakan metode jajar genjang, segitiga, ataupun poligon, nanti panjang vektornya, resultan vektornya diukur dengan mistar. Dan arahnya atau berapa derajatnya diukur dengan busur derajat. Kemudian yang kedua adalah metode analisis. Kita punya vektor F1, F2 yang kita kerjakan dengan menggunakan metode jajar genjang. Nah, sekarang kira-kira berapa nilai resultannya? Nah, nilai resultannya ini kita bisa dapat
dengan persamaan R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos alfa ditambah beta. Kenapa alfa ditambah beta? Kalian bisa lihat, itu antara F1 sampai ke resultan R, itu sudutnya alfa, dan dari resultan R sampai ke F2 itu sudutnya beta. Intinya ini di cos ini adalah cos sudut antara vektor F1 dan F2. Begitu. Kemudian bagaimana cara mencari arah resultan vektornya? Itu bisa kita cari dengan R per sin alfa ditambah beta sama dengan F1 per sin alfa sama dengan F2 per sin beta. Begitu. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai penguraian vektor. Pertama, kita lukiskan sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Kemudian kita lukiskan vektor, misalkan kita punya F1 dengan membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Nah, pertama kita tentukan dulu komponen-komponen vektornya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memproyeksikan vektor F ke sumbu X dan sumbu Y. Proyeksikan. Kita proyeksikan ke sumbu X itu menjadi Fx. Maka vektor F pada sumbu X, Fx. Berdasarkan aturan, maka Fx itu senilai dengan F cos alpha. Kemudian kita proyeksikan F ini ke sumbu Y. Kita peroleh dia Fy. Nah, Fy ini besarnya sama dengan F sin alpha. Kemudian, baru kita menentukan besar nilai vektor dengan persamaan F sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Ini masih yang tadi. Kemudian yang ketiga, menentukan arah vektor X dengan persamaan tan alfa sama dengan Fy per Fx. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.